Silakan masuk, silakan duduk Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Dr. Roka yang akan menjaga poli hari ini. Kalau dengan Ibu siapa? Audi. Oke Bu Audi, pada pagi hari ini kita akan melakukan analisis terlebih dahulu, di mana nanti saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu Audi yang sifatnya Ibu Audi bisa minta untuk dirahasiakan ataupun disebarkan, ataupun Ibu bisa Ibu mempunyai hak untuk menjawab ataupun tidak dari pertanyaan yang saya ajukan. Nah, yang pertama, tadi namanya Ibu Audi ya, yang nama lengkap? Audi Chandrawan. Audi Chandrawan. Tempat tanggal lahir Ibu di mana? Makassar, 19 Januari. Oke. Ibu datang dengan keluhan apa Ibu? Ini bercak kayak warna putih di tangan saya. Bercak warna putih. Sejak kapan bercak itu muncul Ibu? 1 bulan yang lalu. Oke. Apakah menetap atau hilang timbul? Menetap. Menetap. Lokasi awal munculnya di mana Bu? Di tangan sih. Oh, berarti dari tangan dan sekarang masih tangan ya? Oke. Apakah ada demam? Tidak ada. Tidak ada. Bertanya gatal tidak Bu? Tidak. Tidak. Apakah sebelumnya pernah digigit serangga atau enggak? Tidak. Oh, enggak. Pada bertanya apakah ada kram atau nyeri Bu? Kayak mati rasa. Mati rasa. Oke. Itu munculnya sejak kapan Ibu? Maksudnya apakah mati rasanya itu mendadak juga? Ya, rasanya sejak muncul bercaknya. Oh, gitu. Oke. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mengalami bercak ini sebelumnya? Belum. Belum ya. Oke. Apakah di keluarga ada yang mengalami hal yang sama? Tidak. Tidak ada. Kalau di lingkungan? Ada. Ada. Siapa? Tetangga. Tetangga. Oke. Apakah ada riwayat kontak dengan tetangga itu Bu? Iya. Oke. Kapan Ibu? Apakah masih ingat atau tidak? Tidak. Udah pernah menggunakan obat-obatan? Belum. Belum ya. Oke. Baik Ibu, untuk analisisnya kita akhiri sampai sini, dimana ini hanya fase awal dari serangkaian pemeriksaan untuk dapat membantu mengetahui penyakit yang diderita oleh Ibu, dan masih diperlukan pemeriksaan fisik untuk mempertajam diagnosisnya nanti. Oke, untuk itu izinkan saya membuat resume dari hasil analisis ya Bu. Oke, di sini saya mengelompokkan semua hasil yang didapatkan dalam suatu tabulasi, kemudian membuat satu diagnosis utama dan diagnosis banding dari hasil analisis. Oke Ibu, di sini saya mencurigai Ibu terkena mabuk Hansen ya Bu. Untuk itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti saya akan memegang ataupun menyentuh bagian tangan Ibu yang sekitaran sakit. Tujuannya untuk mengetes dan juga memastikan apakah diagnosis saya benar. Oke, di sini jika Ibu apakah informasinya perlu dirahasiakan Ibu? Perlu. Oke. Kemudian jika Ibu nanti merasa terganggu dengan pemeriksaannya, Ibu ada hak untuk menolak ya Bu. Kemudian oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan penilaian status. Baik Bu, di sini saya akan berdiri di sebelah kanan Ibu. Kemudian saya akan menilai status secara umum dan juga tanda vital dari Ibu, di mana saya akan melihat keadaan umum dari Ibu, apakah Ibu sakit ringan, sakit sedang, ataupun sakit berat. Namun nampaknya keadaan umum Ibu baik ya Bu. Terus untuk status gizi Ibu boleh berdiri Bu. Kita akan
sebelah sana ya Bu. Oke, baik Ibu. Dari hasil tinggi badan dan berat badan Ibu, tinggi badan Ibu tadi 163 dan juga berat badan Ibu 45. Ya, ini sebenarnya masih data ini masih normal ya Bu. Oke, kemudian tekanan darah Ibu dan denyut nadi Ibu tadi kita udah lakukan pemeriksaan. Untuk tekanan darahnya Ibu normal ya Bu, tadi 113/80. Kemudian denyut nadi Ibu itu 84 dan juga pernapasan Ibu 23, serta suhu Ibu normal ya Bu, 36,7. Selanjutnya saya akan memperhatikan seluruh tubuh Ibu dari ubun-ubun sampai kepala kaki Ibu. Silakan kembali kepada saya. Bisa dari rambut apakah ada penipisan, izin ya Bu. Oke, kemudian dari alis normal, kemudian tidak ada lagoftalmia pada kelopak mata. Di sini juga tidak ada hidung pasien yang hidung ibu yang merosot atau segalonos, tidak ada juga bercak. Dan saya akan melihat di mana tadi Ibu bercaknya. Oke, di sini ya. Oke. Baik, setelah itu tadi kita juga sudah memeriksa tidak pada abdomen Ibu tidak ada pembesaran hati, kemudian pada kaki Ibu juga tidak ada edema kaki dan juga luka pada kaki. Selanjutnya saya akan melakukan menentukan jenis eflorescensi dari bercak Ibu. Baik, di sini hipopigmentasi ya Bu, tanpa ada nodul vesikel ataupun gula yang sifatnya makula ya Bu. Oke. Oke, selanjutnya permukaannya tadi itu rata ya Bu, tidak ada rambut halus ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan uji sensitivitas ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan uji sensitivitas dengan menggunakan ujung kapas. Di sini saya merujukan ujung kapas. Kemudian saya akan menyentuh kulit Ibu. Ibu silakan melihat Bu. Oke. Ibu silakan buka matanya, lihat dulu apa yang saya lakukan. Oke. Oke. Kemudian Ibu silakan menutup mata Ibu atau melihat ke arah yang lain. Oke, saya akan melakukan uji sensitivitas. Apakah ini terasa Ibu? Apakah ini terasa? Kalau kemudian saya akan melakukan apakah ini terasa Ibu? Tidak. Nah, di sini saya melakukan uji sensitivitas pada bercak. Apakah ini terasa? Tidak ya? Tidak terasa ya? Kanan kiri kan? Oh iya kan? Oh, kira Maksudnya sama yang tidak terasa itu sakit. Oh ya, oke, udah. Gitu? Iya. Baik, apakah ini terasa Ibu? Tidak. Tidak. Kalau ini? Terasa. Kalau ini? Tidak. Oke, di sini saya melakukan uji sensitivitas pada area bercak Ibu dan nampak tidak terasa ya. Jadi Ibu tidak bisa merasakannya. Kemudian Maksudku di sini tuh tidak terasa, tapi di sini tuh terasa ya kalau. Iya, bercaknya cuma satu. Baik Ibu, silakan tutup matanya lagi. Ibu tolong menunjukkan di daerah mana yang saya mengeluskan kapas ini ya Bu. Kanan. Oke, Telapak kiri. bisa ditunjuk Ibu pakai tangan. Oke, kalau ini tidak tahu. Oke, pada daerah bercak ditemukan Ibu tidak bisa merasakan sensasi yang saya berikan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan tusukan ringan dengan ujung jarum ya Bu. Di sini saya menggunakan dada. Oh iya, jadi kalau
Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tusukan ringan dengan ujung jarum ya Bu. Di sini saya menggunakan tusuk gigi. Oke, Ibu silakan buka matanya. Terlebih dahulu apa yang saya lakukan? Ini saya lakukan sensasi tusukan ya Bu. Oke, selanjutnya Ibu silakan menutup matanya. Kemudian apakah ini terasa Ibu? Terasa. Ini? Terasa. Kalau ini? Tidak. Kalau ini? Terasa. Di sini saya melakukan ini Ibu terasa atau tidak? Nah, di sini saya melakukan tusukan pada daerah bercak dan nampak dari Ibu tidak merasakan tusukan yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan uji sensitivitas terhadap suhu ya Bu sebentar. Baik Ibu, di sini ada suhu panas dan suhu dingin. Ibu di sini saya memperkenalkan suhunya dulu ya Bu. Di sini adalah suhu panas. Oke, ini adalah suhu dingin atau air dingin. Oke, kemudian Ibu silakan menutup mata. Oke, kemudian ini apa Ibu? Dingin. Oke, ini Panas. oke, ini apa Bu? Dingin. Oke, kalau ini? Tidak terasa. Kalau ini? Sudah terasa ya? Baik, pada bercak Ibu tadi saya mengetes bahwa ditemukan bahwa Ibu tidak merasakan sensasi yang saya berikan pada daerah yang bercak ya Bu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf tepi. Baik Ibu, mungkin bisa memalingkan wajahnya ke arah yang berlawanan, ke arah kanan Ibu. Yang pertama, rambut Ibu bisa digini, bisa dibelakangin. Saya ingin melihat nervus auricularis magnum. Di sini saya memperhatikan apakah nampak atau tidak adanya pembesaran dari nervus auricularis magnum yang berada di sekitar otot sternocleido. Oke, kemudian di sini saya tidak melihat ada pembesaran. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Bu. Oke. Saya melakukan palpasi dari arah kraniolateral ke caudomedial. Di sini saya tidak menemukan sedikit pembesaran saraf ya Bu. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus ulnaris. Saya memegang lengan kanan bagian bawah Ibu dengan tangan kanan saya. Kemudian Ibu memposisikan siku Ibu sedikit ditekuk ya Bu, sehingga lengan Ibu rileks. Kemudian menggunakan jari telunjuk dan jari tengah saya yang tangan kiri saya untuk mencari sambil meraba nervus ulnaris di dalam sulcus nervi ulnaris. Oke. Di sini saya merasakan pembesaran dari nervus ulnaris. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus communis. Ibu silahkan berbaring di bed Ibu. Baik Ibu, silahkan duduk di tepi tempat tidur dengan kaki rileks menjuntai. Oke, Ibu sudah melakukannya. Kemudian saya akan duduk di depan pasien. Lalu dengan tangan kanan saya akan memeriksa kaki
kiri pasien dan tangan kiri saya akan memeriksa kaki kanan pasien. Kemudian saya meletakkan jari tengah dan jari telunjuk saya pada bagian luar pertengahan betis pasien. Oke. Kemudian saya meraba perlahan-lahan ke arah atas sampai menemukan benjolan tulang atau kaput fibula. Setelah itu saya meraba saraf peroneus kira-kira 1 cm dari benjolan tulang tersebut ke arah belakang atas. Kemudian saya gulirkan saraf tersebut dengan tekanan ringan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Selanjutnya saya merasakan apakah ada pembesaran dari saraf. Oke, nampaknya ada ya Bu. Lalu saya akan meraba nervus tibialis posterior di bagian belakang kanan, di bagian belakang bawah kaki mata sebelah dalam. Oke, permisi Bu. Kemudian di sini saya meraba apakah ada pembesaran dari nervus tibialis posterior. Oke, nampaknya ada ya Bu. Oke, baik Ibu, di sini saya menemukan pembesaran pada nervus auricularis magnus, nervus ulnaris dan juga nervus peroneus communis dan juga nervus tibialis. Nah, di sini saya membuat peta kelainan saraf. Nah, di sini peta kelainan sarafnya ada di sini ya Bu, ini dan ini. Lalu baik dari hasil yang ditemukan, Ibu nampaknya benar menderita morbus Hansen ya Bu, karena gejala utama dari morbus Hansen itu selain mati rata pada bercak yang Ibu rasakan, juga adanya ditemukan pembesaran pada saraf-saraf tadi. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan membuat resume dari hasil pemeriksaan kita. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, terima kasih ya Ibu. Nanti untuk pengobatan kita akan lakukan selanjutnya. Terima kasih. Saya lupa pengobatannya gimana ya? Perlu dijelaskan kan? Iya, di sini. Nanti tidak pas ujian terakhir itu. Anjir 18 menit capek.